Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di akhir pekan kembali. Mari dalam salam pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-6. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abisua, Abisua memperanakan Buki, Buki memperanakan Uzi, Uzi memperanakan Zerahya, Zerahya memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Ahimaas, Ahimaas memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Azaria, dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkia, Hilkia memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Serah, dan anak orang ini adalah Yeatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Amihud, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Sofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Seme, dan anak orang ini ialah Uza, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini adalah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yishar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baasea, bin Malkia, bin Etai, bin Serah, bin Adaya, bin Etan, bin Sima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasabia, bin Amasya, bin Hilkia, bin Amsi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya
keduanya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah bakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini adalah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruh kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka, dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya, dan dari suku Bani Yehuda, dan dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gesor mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Isakar, Kedes dengan tanah-tanah penggembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asyer, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Heshibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Bersama melayani Tuhan. Teks kita hari ini memaparkan daftar keturunan Lewi yang Tuhan pilih untuk melayani di kemah suci pada zaman Daud maupun bait Allah mulai zaman Salomo.
Suku Lewi adalah satu-satunya suku yang tidak mendapatkan tanah warisan ketika Israel memasuki tanah Kanaan. Tujuannya Tuhan tetapkan, yaitu agar suku Lewi fokus memberi diri melayani Tuhan. Pembagian tugas dari suku Lewi pun Tuhan tetapkan. Ada yang bertugas membakar korban bakaran maupun ukupan, ada yang bertugas merawat kemah suci atau bait Allah lengkap dengan perkakas yang ada di dalamnya. Ada pula yang menjadi pemuji dalam paduan suara. Masing-masing tugas Tuhan tetapkan untuk satu tujuan, yaitu memimpin umat untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan ke-11 suku yang lain? Apakah mereka hanya mengikuti peribadahan yang dipimpin oleh suku Lewi? Tentu tidak. Tugas 11 suku yang lain, selain membawa korban persembahan ke rumah Tuhan, mereka harus membagi tanah warisan mereka beserta dengan tanah penggembalaan untuk mendukung kehidupan orang-orang Lewi. Kelangsungan rumah Tuhan dan kehidupan suku Lewi ada di tangan ke-11 suku lainnya. Semuanya bersatu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan bergereja, seperti itulah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Bersatu melayani Tuhan. Ada yang bertugas memimpin ibadah seperti suku Lewi, ada pula yang mendukung dengan segala bentuk daya yang bisa diberikan. Tuhan menghendaki umat untuk aktif melayani Tuhan dengan cara apapun yang bisa kita kerjakan. Bulan ini di gereja kita dihayati sebagai bulan diakonia. Maka ini mengingatkan kita untuk aktif mengambil bagian dalam pelayanan. Caranya bisa bermacam-macam, melalui karya, tenaga, pikiran, dana, bahkan doa. Sudahkah Anda ambil bagian dalam melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki kerinduan untuk turut ambil bagian melayani Tuhan melalui gereja-Mu dengan segala sesuatu yang bisa kami kerjakan. Dan tolonglah kami agar semangat itu boleh bertumbuh dan kami jaga setiap waktu. Kami menyerahkan akhir pekan kami, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.